dia rela tidak berangkat berhaji demi tetangganya yang tidak bisa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di musim haji seperti sekarang ini, di mana para hajat sudah mulai meninggalkan tanah haram untuk kembali ke negeri masing-masing, kita teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak, seorang tabi'in, seorang mujahid yang sangat terkenal, seorang ulama yang sangat dikenal seluruh dunia. Beliau meriwayatkan, suatu malam selesai melaksanakan ibadah haji, beliau tidur di tempat peristirahatannya, kemudian bermimpi. Beliau melihat dua orang malaikat turun dari langit sambil berbincang-bincang. Yang satu menanyakan berapa jumlah hujat pada tahun ini. Yang satu menjawab 600.000 orang. Tetapi dari 600.000 orang ini, tidak satu pun yang ibadah hajinya diterima, kecuali satu orang. Yang karena ibadah haji seorang inilah, Allah menerima haji 600.000 orang dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Siapakah dia? Dialah Ali bin Muwaffaq, seorang tukang sul dari Damaskus. Terbangunlah Abdullah bin Mubarak. Kemudian begitu menyelesaikan urusannya di Makkah, langsung sebelum pulang ke Khorasan, beliau mampir dulu mencari dulu siapa Ali al-Muwaffaq ini. Begitu sampai di Damaskus, berapa hari mencari, akhirnya ketemulah dengan Ali bin Muwaffaq ini. Dia bertanya, betulkah Anda Ali al-Muwaffaq? Betul ya Syekh, Anda siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Ada keperluan apa Tuhan sehingga Tuhan mendatangi rumah saya? Kemudian Abdullah bin Mubarak ini menceritakan mimpinya itu. Maka menangislah Ali bin Muwaffaq. Abdullah bin Mubarak menanyakan, coba terangkan kepada saya, apa amal ibadahmu? Saya tidak ada apa-apa ya Syekh. Terus hubungannya dengan haji ini, coba terangkan bagaimana sehingga kamu diampuni dosanya, kamu diterima dosanya, padahal kamu tidak beribadah haji. Begini ya Syekh, setiap musim haji, ketika orang berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Makkah, saya menangis. Saya berkeinginan yang sangat kuat untuk bagaimana bisa menunaikan ibadah haji. Tapi ketika itu saya belum ada dana. Maka saya mencoba untuk menabung tiap hari, menabung dari hasil sol sepatu, saya tabung sehingga terkumpullah sebesar 300 dinar yang cukup untuk biaya perbekalan ke Mekah. Dan hari ini dan tahun ini saya berniat untuk berangkat. Dan qadarullah, istri saya juga pas hamil. Suatu hari istri saya membawahi masakan yang menurutnya enak sekali. Maka dia berkata pada saya, wahai suamiku, coba tadi siapa yang memasak makanan yang enak sekali, aku ingin sekali makan makanan itu. Cobalah minta sedikit saja, atau belilah sedikit saja dari mereka. Maka aku mencarinya. Aku dapatkan sebuah rumah, aku ketuk pintunya, ternyata seorang janda dan 3 anaknya. Maka aku minta izin untuk meminta sebagian makanannya, sedikit saja makanannya itu yang dia telah masak, yang istri saya menginginkan.
Tapi dia mohon maaf Tuan, tidak bisa. Ya kalau begitu Ibu tolong, saya mau beli karena istri saya menginginkan sekali, istri saya sedang hamil. Mohon maaf Tuan, tidak bisa. Kemudian si ibu ini menangis. Tuan, makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan. Oh, kenapa Ibu? Kami 3 hari sudah tidak makan. Kemudian kami dapatkan bangkai keledai di pinggir kota. Maka kami ambil sebagian dagingnya untuk kami makan, kami masak dan kami akan makan. Ya ini daging itu. Maka Ali bin Muwafaq ini langsung pulang ke rumahnya, meminta istrinya untuk memasak makanan untuk disampaikan kepada ibu dan anak-anaknya, juga membawa uang yang dia telah kumpulkan selama 30 tahun yang dia niatkan untuk pergi mereka menunaikan ibadah haji. Maka dia sampaikan, ini ibu, ada uang dari saya. Ibu gunakan apa saja terserah. Untuk ibu beli makan, untuk dibeli keperluan-keperluan sehari-hari ibu, ini silakan. Begituan yang saya lakukan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ini kisah tentunya bukan dari Quran, bukan juga dari hadis. Jadi bukan merupakan dalil. Kemudian kita mengambil dalil kalau begitu boleh tidak melakukan haji wajib, kita cukup dengan berinfak. Tidak, infak tidak mengukurkan kewajiban haji. Tapi kita lihat keikhlasan Ali al-Muwafaq di sini. Bagaimana dia dengan ikhlasnya dia memberikan hartanya yang harusnya dia bisa gunakan untuk berangkat haji. Dia rela tidak berangkat berhaji demi tetangganya yang tidak bisa makan. Mari kita lihat pada kondisi kita sekarang ini. Begitu banyak dari kita yang mau untuk membayar berapapun asal dia bisa berangkat dengan cepat. Walaupun dengan itu dia menggunakan hak keberangkatan haji orang lain. Itu sudah banyak terjadi. Jadi beda kisah antara Ali al-Muwafaq ini dengan kondisi kita saat ini. Kalau kita berapapun saya bayar, asal bisa berangkat tahun ini. Kalau Ali demi tetangganya yang miskin, dia berikan uangnya. Walaupun dengan itu dia tidak bisa berangkat haji. Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, yang memberatkan timbangan kita itu bukan sholat, bukan zakat, tetapi kepedulian kita kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi Ali al-Muwafaq ini peduli, dia rela tidak berangkat haji supaya tetangganya yang tidak makan bisa makan. Mari ibrah kisah ini kita tanamkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perhatikan tetangga. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.